English for today. Dalam video pembelajaran kali ini, teacher akan membahas mengenai suggestion dengan 3 subtopik, yaitu asking for suggestion, making suggestion, and respond to suggestion. If you want to know more about this lesson, watch this video till end. Sebelum teacher menerangkan subtopik yang pertama mengenai the expression of asking for suggestion, ada baiknya teacher terangkan dulu ya, apa sih itu suggestion? Dalam bahasa Indonesia, suggestion secara sederhana dapat diartikan dengan saran. Jadi, asking for suggestion artinya adalah ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang dapat kita gunakan ketika kita ingin menanyakan saran kepada seseorang. Tentu saja, sekali waktu kita pernah dong mengalami masalah. For example, when you are riding your bicycle in the park and suddenly you got flat tire. Tiba-tiba ban kita kempes, nggak ada nih yang bisa tolong. And then you can make a phone call to your friend and he say, I've got a flat tire. What should I do? Pertanyaan what should I do adalah bentuk paling umum yang sering dipakai untuk menanyakan saran. Yang artinya, apa yang harus aku lakukan? Selain what should I do, yang ada di sebelah juga masih banyak ungkapan-ungkapan atau cara-cara yang dapat dilakukan untuk menanyakan saran kepada seseorang. Misalnya, any suggestion? Atau apa kamu punya saran? Atau kita juga dapat menanyakan, what do you suggest? Atau, please give me your suggestion. Selain itu, dalam bentuk yang lebih sopan atau yang lebih polite, you can say, can you tell me what I should do? Atau, would you mind giving me your suggestion? See, ada banyak banget cara yang bisa kita gunakan untuk menanyakan saran dalam bahasa Inggris. Jadi, coba divariasikan ya. Setelah memahami bagaimana cara menanyakan saran di dalam bahasa Inggris, subtopik berikutnya adalah bagaimana cara memberi saran dalam bahasa Inggris. Untuk membuat ini lebih mudah, teacher sudah kelompokkan cara memberi saran ke dalam bahasa Inggris dalam 5 tabel utama. Yang pertama, kita menggunakan kata tanya why. Yang kedua, kita menggunakan how about dan what about. Yang ketiga, kita dapat menggunakan modal should. Yang keempat, kita dapat menggunakan let's. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan kata kerja suggest. Nah, dari 5 cara yang bisa kita gunakan untuk membuat suggestion, teacher akan menjelaskan satu persatu. Cara pertama adalah dengan menggunakan why don't or why doesn't. Don't or doesn't, perhatikan, dibedakan berdasarkan pronoun atau kata ganti orang yang digunakan. Don't digunakan jika subjeknya atau kata ganti orang yang kita gunakan adalah I, you, they, dan we. Sedangkan why doesn't digunakan jika kita menggunakan kata ganti atau pronoun she, he, dan it. Dalam penggunaan why don't or doesn't, satu hal lagi yang harus kita ingat adalah kita menggunakan kata kerja bentuk infinitif tanpa diberi is, tanpa diberi ing, atau tanpa dirubah menjadi bentuk kedua. Ingat, hanya bentuk infinitif. For example, why don't we go to school this morning? Go di sana adalah bentuk infinitif dari kata pergi. Atau, why doesn't she stay at home? Stay juga merupakan bentuk infinitif dari kata tinggal. Selanjutnya, cara kedua yang dapat kita gunakan untuk making suggestion atau membuat saran adalah dengan menggunakan how about dan what about. How about dan what about mungkin sebagian dari kita menganggap itu sama ya. Namun, dalam bahasa Inggris, penggunaannya sangat ditentukan oleh apa yang mengikuti setelah cara tersebut. Jika kita menggunakan how about, pastikan kita menambahkan verb ing atau kata kerja ditambah dengan ing. Kita ambil contoh yang sama dari contoh expression sebelumnya. How about going to school this morning? Pada contoh ini, teacher mengubah go menjadi going. Atau, how about staying at home? Bagaimana jika kita tinggal di rumah?
stay pada contoh kalimat sebelumnya dirubah menjadi staying dengan menambahkan verb ing. Nah, bagaimana dengan what about? What about biasanya diikuti dengan kata benda. For example, misalnya kita lagi jalan di mall, kemudian kita ingin memilih salah satu benda, atau kita ingin menyarankan teman kita memilih satu benda. Kita dapat mengatakan, what about the black t-shirt? Bagaimana dengan baju kaos berwarna hitam? What about the black t-shirt? The black t-shirt adalah kata benda. Atau kita juga bisa bilang, what about the newest phone? Bagaimana dengan HP terbaru? Black t-shirt and newest phone adalah kata benda yang diletakkan setelah menggunakan what about. Cara ketiga yang dapat kita gunakan dalam membuat saran adalah dengan menggunakan modal should. Ingat, di dalam bahasa Inggris, setiap penggunaan modal kita harus mengikutinya dengan bentuk infinitif. Sama seperti contoh yang pertama tadi, pada saat kita menggunakan why don't or why doesn't. So, if you're making suggestion by using should, make sure that you have verb infinitive. For example, your friend is not feeling good today. Ada yang merasa sakit. Kita memberikan saran. You can say, you should have some rest. You should have some rest. Have adalah bentuk infinitif. Atau, you are going to make suggestion for your friend who is going to have examination the next day. You can say, you should study now. Atau, you should prepare for your examination. Have, study, and prepare adalah verb infinitif yang diletakkan setelah penggunaan modal should dalam memberi saran. Cara keempat yang dapat kita gunakan dalam memberikan saran adalah dengan menggunakan let's. Let's adalah singkatan dari let's ask. Sama seperti mengajak ya. Jadi, ketika kita menyarankan sesuatu kepada seseorang, katakan saja, let's go to the beach. Ayo kita ke pantai. Atau, let's study together. Ayo belajar bersama. Penggunaan let's pada kalimat ini sama artinya dengan memberikan saran kepada seseorang. Ini dia cara kelima yang dapat kita gunakan untuk membuat suggestion. Kita dapat langsung menggunakan kata kerja atau verb suggest. S-U-G-G-E-S-T. Dalam penggunaan kata ini, kita tinggal menambahkan I atau subjek, kemudian suggest, menyarankan, langsung saja kepada saran yang ingin kita katakan. Misalnya, I suggest you to go to the dentist. Ketika teman kita mungkin sedang mengalami sakit gigi. Atau, I suggest you to stay at home. Aku menyarankan kamu untuk tetap tinggal di rumah. Jadi, itu dia 5 cara yang dapat kita gunakan dalam memberikan saran. Kita dapat menggunakan why don't or why doesn't. Kita dapat menggunakan modal should. Kita dapat menggunakan how about dan what about. Kita dapat menggunakan let's. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan verb suggest. Meminta saran? Sudah. Memberikan saran? Juga sudah. Sekarang, bagaimana ya cara kita merespon saran yang diberikan oleh seseorang kepada kita? Nah, ketika kita diberikan saran, kita punya 2 pilihan. Pertama, kita dapat menerima saran tersebut or accepting suggestion. Dan yang kedua, kita dapat menolak saran tersebut atau disebut juga dengan refusing suggestion. Saat kita menerima saran yang diberikan seseorang, kita dapat mengatakan, okay, let's do it. Atau, yes, I'd love to. Atau kita juga dapat mengatakan, that's a good idea, let's do it. Ada banyak sekali cara. Yang penting biasanya ketika kita menerima saran seseorang, kita menggunakan positive sentence atau kalimat positif. Contoh lain yang dapat kita gunakan ketika kita menerima saran dari seseorang dapat dilihat di screen sebelah ya. Lalu, bagaimana jika kita merasa ide seseorang itu kurang tepat bagi kita? Kita bisa katakan, no, I don't like it. Atau, I don't think it's a good idea. Atau, kamu juga dapat menggunakan berbagai ekspresi yang ada di screen sebelah.
that's all the lesson for today. Jadi, hari ini, melalui video pembelajaran ini, kita sudah belajar mengenai suggestion. Dimulai dari asking for suggestion, kemudian making suggestion, sampai respond to suggestion. I hope you understand this video. Remember, English is not that difficult. Let's make it easy and I will help you to understand. See you on the next video.